Pikiran-pikiran Pancasila dan demokrasi. A. Perjalanan panjang Pancasila dan penyimpangannya. Kenyataan tidak terbantahkan. Negara ini telah terombang-ambing dalam ketidakpastian saat memberikan kepercayaan kepada para pengemban amanat atau terhadap pihak pengelola bangsa dan negara Indonesia. Siklus perjalanan panjang keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, tujuan hidup, petunjuk hidup, dan pedoman hidup sering mengalami distorsi interpretasi, bahkan manipulasi politik sesuai kepentingan para penguasa. Semua mereka lakukan hanya demi satu kepentingan subjektif mereka, yaitu melanggengkan kepentingan kekuasaan mereka agar tetap kokoh, tegak, tidak ada yang mencocoki atau mengkritisi dengan cara berlindung di balik topeng legitimasi nilai-nilai luhur ideologi negara Indonesia Pancasila. Menukil pendapat dari buku Politik, Pendidikan, Budaya, dan Agama, fakta penyimpangan Pancasila dapat dirasakan saat melihat perjalanan implementasi sistem demokrasi di Indonesia yang dilakukan dalam beberapa fase pemerintahan. Yang pertama, fase demokrasi konstitusional 1949 sampai 1950. Implikasi penerapan fase ini, Indonesia menerapkan sistem parlementer. Konsekuensi penerapan sistem parlementer, parlemen memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan. Harapan positif dari penerapan sistem parlementer, pembuat kebijakan dapat menangani secara cepat karena adanya kemudahan terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Pilihan sistem parlementer, pelaksanaan di beberapa negara lain dapat berlangsung secara lancar, namun kenyataan berbeda saat diimplementasikan di Indonesia. Sistem ini berjalan sangat jauh dari harapan memuaskan, karena fragmentasi partai-partai politik. Setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungan sewaktu-waktu sehingga kabinet seringkali jatuh bangun karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian, menimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai upaya merampungkan permasalahan pemerintahan. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif dengan cara membuktikan kemampuan menyusun program-program alternatif. Yang kedua, fase demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Tidak puas terhadap hasil berdampak memicu perlunya perubahan implementasi sistem kenegaraan dari parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Meskipun terkesan aneh dan rancu, tetap harus berjalan. Itulah sisi gelap pengertian kekuasaan model demokrasi terpimpin. Ciri-ciri dari periode 1959 sampai 1965 yaitu berlakunya dominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunisme, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Kenyataan penyelewengan sejarah ini diawali pemakaian Dekret 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Kemudian dilanjutkan membuat ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan demikian, secara langsung sama pula terjadi niatan atau telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun jabatan presiden sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, fase demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Pergantian beberapa kali sistem pemerintahan oleh Soekarno berujung malapetaka timbulnya kesan pergantian kekuasaan
tanpa pernah menimbulkan efek suasana pendewasaan oleh elit yang pantas ditauladani rakyat. Kesan arogansi keadaan pemerintahan saat itu ditandai terjadinya perubahan sistem demokrasi terpimpin berubah menjadi demokrasi Pancasila, dan pula pergantian kekuasaan dari Soekarno menjadi kekuasaan Soeharto secara paksa. Sehingga niatan awal sebagian pihak menghapus model kepemimpinan karismatik berubah menjadi kepemimpinan kritis jauh dari harapan. Praktek syarat penyimpangan sistem pemerintahan salah ini ujung-ujungnya hasil yang terjadi sama, yaitu mengembalikan pola kepemimpinan lama dengan kemasan branding agak berbeda. Landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan-ketetapan MPRS. Pada masa demokrasi Pancasila, atau juga disebut sebagai Orde Baru, menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Jika kita telaah, sejatinya kualitas penerapan demokrasi negeri ini makin menunjukkan kemundurannya. Namun, apa boleh dikata, kepercayaan rakyat kadung mengkristal demikian kuat. Sehingga, apapun selama ini yang terlihat seolah-olah semua baik, meskipun di dalamnya syarat dengan praktek manipulasi. Alasan-alasan demi kepentingan menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional, pemerintahan Soeharto tidak enggan-enggan telah menggunakan alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan politik, meskipun harus dengan cara-cara dibayar bertentangan dengan demokrasi. Berikut contohnya tindakan-tindakan politik bertentangan dengan demokrasi, yaitu prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil, mewajibkan semua PNS untuk memilih Golkar dalam setiap kegiatan pemilihan umum. Ironis lainnya, pelaksanaan tata kelola birokrasi pemerintahan Orde Baru pada masa-masa setelah itu ternyata tidak diikuti dengan kemampuan memberantas korupsi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang dengan pesat seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi malah dianggap sebagai peluang untuk melakukan KKN yang dilakukan oleh para anggota keluarga bersama-sama dengan para kroni penguasa. Lebih parahnya lagi, kejadian-kejadian memprihatinkan hingga menyayat-nyayat sanubari bangsa Indonesia, berlangsung mulai level pusat hingga daerah kabupaten atau kota. Semua merasa tidak berdosa sambil mengatakan dengan dalih perlindungan. Yang keempat, fase masa demokrasi reformasi. Sekuat dan sebesar apapun kekuasaan, ujung-ujungnya ternyata bisa ditumbangkan oleh rakyat selaku pemilik sah kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah kesan semangat perjuangan para aktivis 1998. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Gambaran kelam berangsur-angsur seolah-olah tidak tersedia untuk disurutkan setiap hari dipertontonkan berita televisi. Kenyataan potret buram berkepanjangan munculnya krisis moneter 1997 yang berdampak pada krisis nasional yang multidimensi justru saat bersamaan dimulainya era reformasi 1998. Sehingga berujung menimbulkan efek luar biasa berupa kritikan dan hujatan terhadap penerapan Pancasila begitu santer. Lagi-lagi, Pancasila kita tercinta menjadi olok-olok bahan manuver politik tidak bertanggung jawab. Berdasarkan proses perjalanan panjang Pancasila yang begitu sangat timpang, karena sengaja dipicu oleh untuk memenuhi hasrat hewani kepentingan para elit penguasa secara berganti-ganti. Menurut Ristina Yudanti, sehubungan dengan terjadinya fakta penyimpangan tersebut,
Pancasila tidak lagi bisa dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Berdasar kenyataan inilah, Gerakan Reformasi 1998 bermaksud berupaya secara serius mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila, tepatnya sebagai dasar negara Republik Indonesia yang direalisasikan dalam Tab 1 MPR nomor 18/MPR/1998 disertai dengan pencabutan terhadap materi pedoman, penghayatan dan pelamaran Pancasila, dan sekaligus juga pencabutan satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia. Sebagai akhir perenungan tentang Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa ini, tidak ada salahnya jika kita ingin kembali pada konsep awal bernegara bangsa kita. Ideologi negara kita berlandaskan Pancasila. Pancasila bukan ideologi tertutup, melainkan ideologi terbuka. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi berbasis ilmu yang berbingkai falsafah asli Indonesia telah banyak memberi manfaat positif kepada masyarakat dalam banyak hal. Misalnya, sebagai ide, Pancasila lah yang menjadi ide pemersatu dari bermacam-macam bangsa asal daerah-daerah itu untuk menjadi satu bangsa dan negara, yaitu bangsa dan negara Indonesia, sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia. Sebagai falsafah, Pancasila ini dengan sendirinya bergulat dengan masalah-masalah dasar kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kesungguhan penggunaan falsafah Pancasila dengan benar kemungkinan besarnya yaitu mengimplikasikan dua arah karakter strategis, yaitu satu, Pancasila berpeluang sebagai sarana mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak memadai atau menyimpang atau buruk. Yang kedua, kemudian Pancasila juga berpeluang mencarikan jawaban yang benar atas segala persoalan yang lagi mendera bangsa Indonesia. Membaca arah implementasi karakter strategis dari Pancasila, dengan demikian itu berarti kita, bangsa Indonesia, tidak memerlukan sebuah ideologi tambahan lagi. Sebab ideologi tambahan hanya akan memecah belah bangsa, akan membawa pemaksaan dan totalitarisme, serta akan berpotensi menancapkan ulang berlakunya sebuah sistem elitisme arogan, sangat tertutup serta mengabaikan masukan warga.